Saudara-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam edisi kali ini, dan seperti biasa saya tidak akan menggunakan bacaan harian sebagai renungan kita, tetapi saya akan menyambung mengenai renungan kita mengenai doa. Kita sudah berbicara tentang doa. Apa itu doa? Didengar oleh Allah, tetapi pada dasarnya doa adalah dialog dengan Allah. Jadi DOA, dialog, omong-omong dengan Allah. Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa itu ada dua arah perjumpaan kita dengan Allah. Pada saatnya kita harus menggunakan sarana supaya kita bisa mendengarkan Allah bersabda. Kadangkala orang hanya selesai dengan bagaimana kita pokoknya yang penting mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dan seringkali lupa bahwa kita harus mendengarkan Allah bersabda. Nah, kalau Allah bersabda, maka kita harus mempunyai sesuatu hal, cara bagaimana. Karena banyak saudara-saudara yang bertanya pada saya, bagaimana kita mendengarkan Allah bersabda. Baik, untuk memulai doa yang serius kepada Allah, kita harus memulai dengan sabda Allah yang sudah tertulis, yaitu dari kitab suci. Ambillah kitab suci kita, baca satu perikopa, jika perlu membaca 2 kali. Kalau ditanya mengapa membaca 2 kali, satu untuk kepentingan pikiran kita, dan yang lain untuk kepentingan hati kita. Jadi 2 kali untuk berbicara. Tapi tolong dalam membaca kitab suci, bukan di dalam hati, tetapi kita mencoba untuk melafalkan supaya telinga kita mendengarkan sabda itu, supaya kita mudah untuk mengingatnya. Dengan kita mengingat itu, kita nantinya bisa sampai kepada fase yang kedua, yaitu mencoba untuk mengunyah-ngunyah sabda itu. Kita belajar dari sapi. Sapi makan di rerumputan, lalu sampai di kandang sapi itu dalam bahasa Jawa gayemi. Dan dalam gayemi itu dia mengunyah-ngunyah makanan yang sudah diambil dari padang itu. Nah, kita mencoba untuk mengunyah-ngunyah sabda itu, gayemi sabda Allah itu. Dengan kita gayemi sabda Allah itu, berarti kita sudah masuk dalam tahap meditatif, meditasi. Mencoba untuk mengulang sabda Allah, kita mencoba untuk mengunyah-ngunyah sabda Allah itu. Nanti pada saatnya kita harus memasuki menggunakan hati dalam kita berdoa. Nah, pada saat kita berdoa, kita memasuki tahap kontemplatif. Kita mencoba untuk setelah mengunyah-ngunyah sabda Allah itu, kita hening sejenak. Dalam keheningan itu, kita membiarkan Allah bersabda. Dan pada saat keheningan itu, kita akan mendengarkan Allah bersabda apa? Kini dan sekarang, hic et nunc, artinya sekarang dan di sini, Tuhan itu akan mencoba untuk mengatakan kepada kita, kita harus bagaimana dengan sabda yang sudah kita dengar itu. Nah, nanti setelah kita selesai di dalam istilahnya itu mencoba untuk mendengarkan sabda Allah sampai selesai doa, kita lalu melakukan apa yang sudah disabdakan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga doa tidak hanya melulu dialog dengan Allah, tetapi kita melakukan akhirnya buahnya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, rekan-rekan berkah dalam, kita bisa melihat bahwa itulah pentingnya doa. Tidak hanya melulu kita melaporkan apa yang ada dalam diri kita kepada Tuhan. Nah, sekarang hakikat hakiki di dalam doa ada banyak hal yang sering kali dilupakan oleh orang adalah ungkapan syukur. Kita seringkali mempunyai pikiran bahwa saya nanti akan bersyukur kalau saya sudah bahagia. Tidak bisa. Justru kita bisa bersyukur untuk kita bisa membuat merasakan bahagia dari Allah. Jadi rasa syukur sebagai suatu ungkapan. Dan kalau kita panjenengan itu berdoa dengan bahasa Jawa, sulit untuk mengatakan kata minta kepada Allah. Yang ada adalah pujian, syukur kepada Tuhan. Jadi aspek pujian dan syukur itu menjadi aspek yang utama di dalam doa. Nah, setelah pujian, syukur kita haturkan kepada Tuhan, baru dengan mudah kita akan mengungkapkan ungkapan permohonan kepada Tuhan.
Dan dalam ungkapan permohonan itu tentu saja ungkapan permohonan yang memang sangat kita butuhkan. Nah, lalu kalau kita ngomong soal permohonan apa yang harus kita minta kepada Tuhan, kita buat guyonan begini. Kalau Anda minta gelas, tentu orang akan memberikan gelas kepada kita, hanya gelas melulu. Tetapi kalau kita minta air kepada orang lain, orang akan memberikan gelas yang berisi air kepada kita. Kita mendapatkan gelas sekaligus airnya. Tetapi hakikatnya yang diminta adalah air, dan gelas hanya sekedar wadah. Nah, kalau kita berdoa, apa yang kita minta? Aspek-aspek duniawi, jabatan, naik kelas, kesehatan, harta benda, atau apa saja, ataukah keselamatan? Nah, kita seringkali lupa memohon keselamatan kekal, yaitu keselamatan setelah kematian. Dan pada waktu itulah, pada saat kita memohon keselamatan itu, Tuhan pasti juga akan memberikan keselamatan kita di dunia ini dulu, supaya kita layak dan pantas. Martabat keputraan kita itu akan diberikan kepada kita. Dan pada saat itulah kita akan mendapatkan juga anugerah duniawi. Nah, kalau kita minta hal yang surgawi, maka Tuhan akan memberikan juga hal-hal yang duniawi sebagai pendukung jalan menuju kepada surgawi kita. Nah, kalau kita hanya minta duniawi, belum tentu Tuhan juga akan menganugerahkan hal-hal yang sifatnya lebih abadi, yaitu hidup setelah kematian. Nah, saudara yang terkasih, jadi kita bisa melihat bahwa permohonan itu harus jelas mana yang harus Anda tuju. Jadi tidak ada, dan Tuhan sendiri sebetulnya sudah menentukan kepada kita. Barang siapa mengikuti aku, hendaknya dia melalui jalan salib. Berarti jalan perjuangan. Berarti untuk menggapai tujuan kebahagiaan kekal, orang harus berjalan melalui jalan perjuangan. Itu bukan jalan sukses di dunia ini. Jalan sukses di dunia ini gampang dicari. Ingat, pada saat kita mendengarkan sabda mengenai pencobaan Tuhan yang dialami di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari, duniawi, kekuasaan, harta benda diberikan oleh setan kepada Yesus, dijanjikan. Dan Yesus menjawab tidak, karena lebih utama adalah keselamatan itu. Nah, saudara yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat apa yang harus kita pinta kepada Allah dalam dialog dengan Tuhan harus kita wujudkan secara nyata, jelas. Jadi bukanlah yang penting pokoknya Tuhan sudah memberikan hal yang baik, ya kita tahu hal yang baik, tetapi pertanyaannya apakah kita juga siap untuk menerima hal yang baik dari Tuhan itu. Misalnya hal yang baik dari Tuhan, misalnya orang yang bisa dikatakan misalnya sudah koma berapa bulan misalnya, hal yang baik dari Tuhan apa? Kematian. Nah, apakah orang juga siap untuk menerima itu? Maka kalau kita harus siap untuk menerima kehadiran atau yang kita pinta dari Tuhan, hati kita harus kita tata terlebih dahulu supaya kesiapsediaan untuk menerima itu ada di dalam diri kita. Nah, maka latihanlah kita untuk bisa berdoa supaya kita bukan untuk nego dengan Tuhan, tetapi mencoba untuk lebih memahami kehidupan kita, perjuangan kita di dunia ini, sehingga kita dalam berdialog dengan Allah bukanlah dialog angan-angan, tetapi dialog real yang menjawab kehidupan kita. Selamat merenungkan, itu saja renungan kita hari ini. Berkah dalam.